Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Anissa Nurrahman dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas Indralaya angkatan 2025. Nah, pada video hari ini saya akan menyampaikan refleksi tentang tema yang saya ambil, yaitu bahasa Indonesia di era digital, antara kreativitas dan juga tantangannya. Nah, langsung saja ke pembahasan. Di era digital adalah era di mana teknologi, internet, media sosial, dan juga perangkat digital menjadi sarana utama kita untuk berkomunikasi. Nah, perkembangan teknologi sangat mempengaruhi cara kita berkomunikasi, termasuk dalam penggunaan bahasa Indonesia. Media sosial, aplikasi pesan atau chatting, dan juga internet membuat bahasa yang digunakan lebih cepat, singkat, dan juga fleksibel. Dalam kondisi ini, penggunaan bahasa Indonesia mengalami perubahan, baik dari segi bentuk, fungsi, dan juga cara pemakaiannya. Menurut penelitian, perkembangan teknologi digital ini menyebabkan bahasa Indonesia digunakan di berbagai platform media sosial, seperti aplikasi pesan atau chatting, dan juga pembelajaran daring, sehingga perubahan gaya bahasa menjadi lebih singkat, tidak formal, tidak baku, dan juga jadi lebih kreatif. Ya, yang artinya bahasa Indonesia di era digital ini tidak hanya digunakan secara formal, tapi juga dalam komunikasi santai, cepat, dan juga fleksibel. Contohnya saat kita diskusi atau bertukar pesan lewat WhatsApp atau Telegram atau aplikasi chatting lainnya. Biasanya kalau kita dengan teman kita itu lebih singkat penggunaan bahasanya dan juga kalimatnya. Lalu juga kita juga kalau presentasi menggunakan alat bantu seperti PPT atau video. Lalu kita juga bisa menggunakan internet untuk menggunakan Google Scholar atau mencari sumber-sumber pembelajaran lainnya, dan itu mempermudah kita di era sekarang. Lalu ada pun juga bentuk kreativitas bahasa Indonesia di era sekarang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan bahasa yang tidak formal, seperti bahasa yang singkat, bahasa gaul, dan juga bahasa campuran bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Misalnya, singkatannya itu gak jadi GK, yang jadi YG, jangan jadi JGN, dan masih banyak lagi. Lalu juga ada campuran bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Kayak aku lagi overthinking nih. Lalu ada juga kita perlu meeting jam 3 nanti. Lalu jangan lupa ya deadline malam ini. Lalu print out tugas yang dikirim ya. Itu kan bahasa Indonesia yang dicampur dengan bahasa Inggris. Lalu juga ada bahasa gaul di media sosial, penggunaan kata galau. Misalnya, aku lagi galau banget nih, aku lagi galau dari semalam. Lalu juga ada kata baper, jangan baper ya. Nah, ada juga kita memanggil teman kita dengan kata ngap. Ngap, udah makan belum? Nah, ngap ini kata bang yang dibalik, jadi ngap. Lalu juga ada kata anjay. Anjay ini biasanya untuk mengatakan sesuatu yang keren atau semacamnya. Kalau misalnya kita lihat teman pakai baju baru, tiba-tiba kita bisa bilang, anjay baju baru ya, gitu. Lalu juga ada konten video, podcast, dan presentasi digital. Nah, hal ini menunjukkannya adanya kreativitas dalam penggunaan bahasa Indonesia di era digital. Nah, penelitian juga menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi sarana inovasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia karena memungkinkan penggunaan bahasa Indonesia lebih variatif dan juga interaktif. Selain itu, media juga membantu penyebaran bahasa Indonesia lebih luas dan lebih cepat. Namun, di sisi lain, perkembangan ini juga menjadi tantangan dalam dunia akademik. Kita sebagai mahasiswa dituntut untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama ketika menulis makalah, presentasi, dan juga tugas kuliah lainnya. Dalam perkuliahan bahasa Indonesia, kita mempelajari banyak bahasa baku, ejaan, dan juga tata bahasa, penggunaan bahasa ilmiah juga.
Oleh karena itu, kita harus mampu membedakan penggunaan bahasa dalam situasi yang santai dan juga formal. Walaupun di era sekarang yang banyak bahasa-bahasa gaul, campuran, dan yang lainnya. Nah, era digital ini juga menimbulkan banyak masalah dalam penggunaan bahasa Indonesia. Misalnya, banyak kesalahan bahasa di media sosial. Misalnya, penggunaan bahasa di internet sering tidak sesuai kaidah. Penelitian menyebutkan bahwa di era digital ini meningkatnya kesalahan berbahasa karena banyak orang berfokus pada kecepatan berkomunikasi daripada ketepatan bahasa. Misalnya tidak menggunakan EYD, campuran bahasa yang terlalu banyak, dan juga kalimat yang tidak baku. Contohnya kita jadi susah memakai bahasa yang baku di makalah, lalu juga sudah terbiasa memakai bahasa chat yang ada di ponsel atau di aplikasi chatting. Selanjutnya yaitu ada pergeseran bahasa baku ke bahasa yang tidak formal. Nah, media digital ini membuat orang lebih sering menggunakan bahasa santai. Penelitian juga menunjukkan bahwa di era digital terjadi pergeseran ragam bahasa, termasuk pelonggaran tata bahasa, ejaan, dan juga kata baku. Misalnya saat presentasi kita harus formal, tetapi sehari-hari kita pakai bahasa gaul, jadi kita susah menyesuaikannya. Yaitu pengaruh bahasa asing. Nah, di era sekarang banyak bahasa Inggris yang dipakai. Penelitian menyebutkan bahwa teknologi dan media sosial menyebabkan banyaknya kata asing masuk ke dalam bahasa Indonesia, sehingga penggunaan bahasa baku jadi tidak terkontrol. Misalnya kata download, share, link, meeting, dan deadline. Contohnya, ketika dosen meminta bahasa Indonesia yang baku, tapi sekarang kan banyak istilah kuliah menggunakan bahasa Inggris. Itu saja yang saya dapat jelaskan. Nah, bahasa Indonesia di era digital ini memang mempunyai sisi, yaitu kreativitas dan juga tantangannya. Ada yang baik dan juga buruknya. Di sisi lain, teknologi ini membuat bahasa Indonesia jadi lebih fleksibel, inovatif, dan juga mudah digunakan. Sisi lainnya juga, penggunaan bahasa Indonesia jadi tidak sesuai dengan kaidah yang ada, menjadi tantangan di dunia akademik. Baiklah, itu saya yang ingin saya sampaikan. Maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.